Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah yang belajar Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan. Tidak cukup kita belajar kemudian kita untuk diri kita saja, tidak cukup. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, pembela di yaumul mahsyar. Ini Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kaum podcast IBC Islamic berkarakter dan cerdas. Insyaallah kali ini kita kedatangan narasumber yang khusus membahas tentang keutamaan Al-Quran, yakni Ustadz Safrun MPD. Insyaallah Al-Hafiz insyaallah. Insyaallah. Amin. Langsung saja kita menyapa tamu spesial kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar? Ahlan, baik, alhamdulillah, tayyibun. Untuk Ustadz kan biasanya fokus dalam materi-materi tentang Al-Quran, Alhamdulillah. mengajarkan tentang Al-Quran juga di berbagai kelas yang ada di kampus ini, khususnya berkah insyaallah ilmunya Ustadz ya. Amin, kalau amin, amin, ya kita Allah, amin. sering berdekatan dengan Al-Quran, Insyaallah sesuai karena dengan janji Al-Quran itu Allah. petunjuk yang sangat bagus Ustadz. Sesuai dengan janji Allah insyaallah. yang janji Allah SWT dalam Al-Quran. Janji Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan saya, antum dan kaum podcast yang mendengarkan di mana saja, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlain minan nasi." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa, menarik sekali ya. Di antara manusia hamba-hamba Allah akan ada menjadi keluarganya Allah. Masya Allah ini. Kalau sudah kita menjadi keluarganya luar biasa. Kalau kita menjadi keluarga presiden saja mungkin Masya Allah kita viral. Wibawanya main. Masya Allah ini menjadi keluarganya Allah ini luar biasa. Qalu, para sahabat bertanya penasaran, siapa sih mereka ini yang bisa menjadi keluarga Allah, yang jadi orang yang istimewa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Manhum?" kata para sahabat, siapa mereka? Qala hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatahu. Mereka adalah yang ahli tentang Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita menjadi ahli Al-Quran dan menjadi keluarga Allah dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang luar biasa untuk para ahli Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah kita menjadi ahlul Quran. Amin, amin, amin. Untuk yang lebih dalam lagi nih, keutamaan membaca Al-Quran itu menurut Ustadz kayak gimana keutamaannya? Keutamaan Al-Qur'anul Karim sangat banyak sekali Allah sebutkan, baik di Al-Quran maupun hadis. Dan di antara tadi yang kita sebutkan itu akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Dan Allah janjikan ini untuk kita semua. Untuk anak kecil, untuk orang dewasa, bahkan untuk orang lansia. Siapa saja yang mau. Buktinya mana? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kata Allah, kami mudahkan Al-Quran bagi siapa? Umum. Ini firman Allah ini umum, bagi siapa saja. Saghirun kana, kabirun kana, au ajuzun kana. Ajuz, anak kecil, orang dewasa, orang lansia,
orang yang punya profesi di kantoran, di sawah, sebagai petani, nelayan, apapun profesinya. Berarti umum Umum selama dia mau belajar. belajar Al-Quran. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dia belajar makharijul hurufnya, tajwidnya, sifatul hurufnya. Insya Allah. Dan dia belajar sungguh-sungguh sehingga menjadi orang yang ahli tentang Al-Quran tersebut. Insya Allah mudah-mudahan dia menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Berarti yang umum itu yang kena dengan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an Naam, wa 'allamahu. sahih, benar sekali. Dan benar apa yang disampaikan tadi ya. Semakna dengan sabda Islam, khairukum Man ta'allama. man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah yang belajar Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan. Tidak cukup kita belajar, kemudian kita untuk diri kita saja tidak cukup. Baik, tapi kalau mau menjadi naik level yang terbaik, maka dituntut seorang itu untuk mengajarkan. Semoga dengan dia mengajarkan anak-anak atau siapapun jua, Bahkan dengan metode Iqra pun. bahkan dengan metode Iqra, walaupun satu huruf, mudah-mudahan dengan satu huruf ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridhaan kepada kita, dan dengan asbab ini Allah masukkan kita ke dalam surganya. Karena banyak yang fasih ngaji kan, tapi ketika diminta untuk ngajar kan belum siap jawabannya. Nah, ini musibah ya, ini masalah ini. Seorang yang berilmu maka dia berkewajiban untuk mengajarkannya. Hatta itu dia sekedar tahu huruf alif bata. Satu huruf ya. Allimu anni walau ayat. Ajarkan dariku walau satu ayat. Ya. Dengan syarat kita benar. Ya, paham apa yang dimaksudkan dengan ilmu tersebut dan kita mengajarkan. Dan insya Allah manakala kita mengajarkan Al-Quran, ilmu yang terbaik, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita generasi yang benar-benar peduli kepada Al-Qur'anul Karim. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ya. Qaddamu aqra'uhum li kitabillah. Ini hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Qaddamu aqra'uhum li kitabillah. Utamakan yang menjadi imam adalah orang yang ahli dalam Al-Qur'an. Ini dalil bahwasanya apa? Yang menjadi imam itu adalah bukan sembarang orang. Ini Ustaz, saya potong dulu dan tadi jawaban antum itu terkait masalah syarat imam. Ya. Kebanyakan, ini mohon maaf pemirsa saya karena saya tidak menyebut suatu golongan atau tidak menyebut kampungnya di mana. Ini kejadian umum lah. Untuk yang menjadi imam itu mesti yang harus usianya harus tua. Ya. Tidak dipakai kalau yang masih muda. Kalau ada tetua yang di situ misalkan pangkatnya itu udah di penghulu di dusun. Misal kalau bacaannya itu memang amburadul, ada yang lebih fasih, jabatannya dia penghulu misalkan. Ya. Tapi dia tetap mengandalkan usia, dia bahkan meremehkan yang lebih muda dari itu. Itu gimana Ustaz? Nah, ini fenomena ya yang terjadi di masyarakat kita secara umum ya. Kita lihat kasus seperti ini sangatlah banyak. Yang jadi barometer menjadi imam adalah ketokohan. Kemudian usia. Dan ini tentu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan qaddamu aqra'uhum li kitabillah. Utamakan orang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Bukan yang paling tua. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Dan ini di tradisi kita di Muhammadiyah alhamdulillah. Dan mudah-mudahan menjadi tradisi yang terus dipelihara. Kita di Muhammadiyah alhamdulillah di dalam memilih ya, baik itu calon sen atau menaikkan jabatan karyawan ataupun mengisi jabatan-jabatan yang strategi, maka kita berikan persyaratan di situ yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian baik akhlak dan agamanya. Berarti itu prioritas. Ini prioritas. Ini alhamdulillah. Karena apa?
Karena dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddamu aqra'uhum li kitabillah. Utamakan orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Menjadi pemimpin salat saja harus yang ahli baca Al-Qur'an. Bukan mentang-mentang dia tokoh atau mentang dia lebih sendah, tak jadi jaminan. Harus yang ahli. Maka demikian juga dalam tatanan masyarakat. Harus yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang ahli dengan Al-Qur'anul Karim. Baik instansi, lembaga, kalau lembaga mau maju, maka harus yang ahli di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dengan ilmu Al-Qur'an yang ada pada dirinya, itu akan mengerem dia manakah dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak sebelum dia dinasihati oleh kawan atau teman-teman sejawatnya, maka dia ada pengerem di dalam dadanya, karena di situ ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tertanam dalam dirinya. Insya Allah dengan seperti itu, maka insya Allah dimanapun dia berada, maka akan mendatangkan keberkahan, karena dia ahlul Al-Quran, karena dia adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang dicintai Allah dan disayangi Allah dan diistimewakan oleh Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah seperti ini kedudukannya di sisi Allah, maka keberkahan itu akan datang di arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini mudah-mudahan generasi kita, pemuda-pemuda kita, adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah ini benar-benar menjadi ahlul Quran semuanya. Ini cita-cita kita. Mudah-mudahan dengan program pada di Universitas Muhammadiyah ini menjadikan mahasiswa itu benar-benar menjadi mahasiswa yang hidupnya sehari-harinya menjadi Al-Quran dan menjadi contoh untuk kampus-kampus lainnya, suri tauladan bagi kampus-kampus yang lain. Karena yakin dengan Al-Quran Allah datangkan keberkahan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini harapan kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi dari ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi yang dibahas masalah umumnya Al-Quran. Dan sekarang kan yang perlu diperhatikan dalam pembacaan Al-Quran itu seperti apa? Yang perlu diperhatikan. Terkadang kita semangat membaca Al-Quran, namun sebagai orang yang dikatakan pelajar atau orang yang menuntut ilmu, maka hendaklah dia memperhatikan baik itu bacaannya, makharijul tajwidnya, sifatul benar-benar harus memberinya bacaan tersebut. Fa'ti likulli haqqin haqqahu, berikanlah sesuatu itu sesuai dengan haknya. Manakala dia fathah atau manakala dia harus dikeraskan atau harus digunahkan, maka diberikan haknya. Ya. Karena itulah bacaan yang benar. Ya. Warattilil Quran tartila, kata Allah dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil di sini ada tajwidnya, ada hurufnya, ada sifatul hurufnya. Ya. Jadi hak-hak bacaan Al-Quran ini semua harus terpenuhi. Katakan tartil, baru di bacaan yang mujawwad, bacaan yang bertajwid dan penuh dengan ilmu. Karena itu firman Allah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti takutnya kan kemurkaan Allah itu timbul gara-gara bacaannya yang jelek. Nah, misalkan contohnya kita dikirimkan surat isinya normal. Pas kita terima sobek. Nah, betul. Kira-kira dalam hal seperti itu saja kita pasti akan kecewa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri perintahkan kita untuk membacanya dengan bacaan tartil. Maka mempelajari tajwid ini wajib. Ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid wajib. Maka perkara yang mengantarkan kita untuk sampai kepada yang wajib itu, maka dihukum wajib. Tajwid wajib bagi setiap pribadi. Maka tidak boleh orang tuh nekat-nekat saya mentang-mentang nanti jadi pejabat tinggi, nyelonong saja jadi boleh. Ini musibah.
Ya, musibah karena dia harus tahu diri. Ya, manakala bacaannya tidak bagus, bacaannya standar, tapi di sana ada orang yang ahli Al-Qur'an. Sebagaimana tadi, ahli Quran adalah keluarganya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dia yang lebih utama untuk maju untuk menjadi imam. Karena menjadi imam itu berat. Ya. Menjadi pemimpin itu berat. Menyelamatkan diri saja sudah susah, apalagi menyelamatkan orang lain. Tidak boleh orang itu maju-maju sekonyong-sekonyong. Mentang-mentang Anda Tentang lihat usia, apalagi tidak dipersilahkan di sana ada rawatib. Ini sering kali kita jumpai. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar jujur. Ya, kalau kita merasa tidak baik bacaan kita, ya kita utamakan yang lain demi mengamalkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaddamu aqra'uhum di kitabillah. Ya, utamakan orang yang benar ahli dalam membaca Al-Qur'anul Karim. ibarat tadi kan montir mobil nggak mungkin disuruh buat tahu. Betul. Kan nggak bisa. Berikanlah ke ahlinya. Berikan ke ahlinya. Demikian juga sebaliknya. Ya. Tukang tahu tidak bisa dia kan Jadi montir. menjadi montir. Nah, ini kan dibalik-balik. Itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Apakah Ya. termasuk juga ada adab-adabnya dalam membaca Al-Quran? Betul sekali. Karena yang kita baca ini adalah kalamullah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus punya adab. Ya. Masuk hud saja ada adabnya. Ada aturan mainnya. Demikian juga Al-Qur'anul Karim. Haruslah seorang itu memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab yang dianjurkan oleh para ulama yaitu dalam keadaan berwudu. Kemudian membacanya menghadap kiblat. Kemudian memperhatikan tempat dia membaca, apakah tempat itu suci atau tidak, karena yang kita baca ini adalah kalamullah, tidak main-main. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu tempat, kemudian kondisi di mana kita membacanya. Juga harus tidak teliti ya, Ustaz. harus tidak boleh juga seorang itu membaca di tengah keramaian, karena Al-Quran itu kalau dibaca harus kita simak, harus didengar. Jangan jadikan orang yang di tengah keramaian itu dia apa? Membaca Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kita harus mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak mendengarkan, dosa. Jangan sampai kita asbab orang mendapatkan Dosa. Nah, Nanti ini kita juga, harus perhatikan. Ya, takutnya pas baca keramaian dikira pamer. Dikira pamer. Ini pala ya. Sensitif sekali. Yang tahu pamer atau tidaknya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi kan adab-adab membaca Adab-adabnya, Al-Quran. ya. Selebihnya jadi imam, kan sudah pasti itu. Malu kan ditegur sama makmum. Betul. Kalau memang masih dalam ranah tadarusan, Iya. masih bisa ditegur. Betul sekali. Itu mesti diperhatikan juga tajwidnya dalam tadarusan. Sekarang pakai metode hadar bacaan cepat. Betul, cepat. Banyak yang kelewatan kan. Kalau bisa manggil hurufnya sih, saya belum dibaca. Masya Allah. Dan kemudian setelah yang untuk memperhatikan hal-hal yang harus kita lakukan untuk membaca Al-Quran itu, selebihnya adakah manfaatnya ini? Apa enggak manfaat membaca Al-Quran? Manfaatnya Masya Allah. Yang pertama di antara manfaatnya, Al-Quran akan menjadi penolong kita. Kapan dia akan menjadi penolong? Di yaumin la dhilla illa dhillu. Di hari yang tidak pertolongan, naungan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'a bihi." Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, pembela di yaumul mahsyar. Ini Masya Allah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahsyar itu sangatlah luas. Minal awwalina wal akhirin. Allah hukum manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Hampir-hampir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang tidak mendapatkan tempat berpijak kakinya, saking padatnya, ya. Dan matahari Allah katakan sejengkal dari kepala kita atau 1 mil. Ya, Masya Allah. Ini kita harus merenung dengan kondisi kita nanti. Dan di situ manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uratan ghurla, telanjang bulat, tak ada sehelai benang, tak beralas kaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang berkhitan di dunia kembali seperti semula. Ya, bahkan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddat wujuhu wa taswaddat wujuh. Di hari itu ada manusia yang Allah gelapkan wajahnya, hitam. Karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan di dunia. Kemudian ada juga wajah yang Allah cerahkan. Kenapa? Mudah-mudahan wuduknya, mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang ia baca di dunia, yang ia jadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya, teman hidupnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah cerahkan wajah kita di akhirat kelak di padang mahsyar. Maka ini renungan buat kita semua. Maka jadikanlah Al-Quran sebaik-baik teman kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi ahlul Quran dan menolong kita di yaumul mahsyar kelak. Di hari tiada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Al-Quran itu tiba-tiba datang membela kita kan. Betul. Nah, untuk singgungan hadis yang tadi itu, kalau Al-Quran itu tentang syafaat bagi para pembacanya. Dan yang ketika ini ada mengait tentang masalah bagaimana hukum orang yang salah membaca Al-Quran, yang tidak fasih, yang terutama tajwidnya, apakah itu termasuk dari hadis yang tadi, Ustaz? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis menjelaskan tentang baik yang ahli membaca Al-Quran, yang mahir membaca Al-Quran, maupun yang terbata-bata. Semuanya tidak ada yang rugi. Semuanya mendapatkan pahala ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran." Orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'as safaratil kiramil bararah. Allah akan kumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Ini istimewa. Ya Masya Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama para walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang baca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata. Mengeja saja sulit. Kadang-kadang baru tahu huruf sekian lupa. Hafal lagi lupa lagi. Ya, bacaannya terbata-bata, susah sekali. Kata Nabi apa? Wa huwa alaihi syaqun. Dia susah sekali. Ini syaq ini susah sekali. Udah berusaha. Ya, tapi berusaha terus menerus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajroni. Ya, lahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pertama, pahala susahnya Belajar. dan kesusahan. Dan yang kedua apa? Membaca. Pahala membacanya. Ini istimewa. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis ini sahih, Masya Allah. Maka tidak ada ruginya. Bahkan kita mohon maaf ya, yang merasa diri tua atau usianya sudah lansia, ya, apakah ada kemungkinan untuk kita bisa menghafal Al-Quran di usia seperti ini? Mungkin sebagian kecil ya. Maka ingat apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, dan sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku mudahkan, kata Allah, dan Allah ulang-ulangi firman-Nya ini dalam beberapa ayat. Akan aku mudahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu bagi siapa yang mau mempelajarinya. Termasuk mempelajari itu menghafalnya. Hafal. Maka jangan heran ada orang yang menghafal Al-Quran di usia masih kecil. Jadi kan dia masih kecil, masih pikirannya tidak tercampur baur, masih bisa fokus. Keliru. Ini kurang tepat. Ya, betapa banyak orang yang menghafal Al-Quran di usia lansia atau usia tua. Karena apa? Karena janji Allah. Akan kami mudahkan, kata Allah, bagi siapa saja yang mau mempelajarinya. Termasuk yang mau mempelajari, menghafalnya. Janji Allah sudah termasuk pahalanya juga. Pahala sudah mengalir otomatis. Demikian juga janji Allah akan dimudahkan menghafalnya. Nah, ini motivasi buat kita. Ya, baik kita yang berusia remaja, usia dewasa, usia lansia, motivasi. Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai usia kita seperti ini jadi alasan. Oh, saya kan tua, enggak bisa untuk menghafal Al-Quran. Maka hafalkan Al-Quran itu walaupun tidak hafal.
Berusaha gitu. Harus berusaha sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan kematian kita. Semoga Allah matikan kita menjadi ahlul Quran. Mungkin kita belum dikasih hafalan sama Allah karena menjadi penghafal Al-Quran itulah rezeki. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun berusaha tapi Allah belum kasih sabar. Ya, karena rezeki itu terserah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah mudahkan rezekinya, ada yang Allah persulit. Sama seperti Al-Quran juga rezeki. Ya, ada orang yang susah sekali dia rezekinya. Ya, tapi tetap dia dituntut untuk berusaha. Demikian Quran. Hafal, terus hafal walaupun tidak hafal-hafal. Ya. Hafal Al-Quran tersebut. Ini penyemangat untuk orang-orang yang bisa bilang pikun dah ya. Iya, betul. Tapi harus Berusaha semaksimal mungkin. Jangan nanti pas nggak bisa sehari selesai langsung. Betul. Tidak boleh kita berusaha kemudian hafal-hafal kemudian berhenti sampai di situ atau meninggalkan Al-Quran. Jangan. Kita khawatir kita ini termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaika. Ya. Al-Quran itu akan menjadi pembela bagimu atau akan menjadi bumerang untukmu. Kita inginkan Al-Quran ini menjadi pembela di padang mahsyar kelak. Pembela kita di dunia, pembela kita juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Penolong kita. Jangan sampai Al-Quran hujjatun alaina. Dia menjadi musuh untuk kita, na'udzubillah. Gimana maksudnya? Termasuk di antaranya yang tidak mau belajar Al-Quran. Karena dia meninggalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi musuhnya nanti. Biasanya banyak juga Al-Quran yang terpampang di atas pintu rumah. Iya. Itu sebagai pajangan. Sebagai pajangan. Seolah-olah nggak ada manfaatnya gitu. Nah ini Masya Allah ya, kita sudah beli Al-Quran, mahal-mahal kita beli, kita taruh sebagai pajak. Jangan-jangan termasuk orang yang Allah sebutkan ya, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan apa? Orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan hati kita ini tetap terpaut dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kita harus terus belajar. Walaupun kita ditakdirkan Allah tidak bisa, tapi kita berkewajiban untuk ikhtiar. Karena itu yang Allah perintahkan. Ya. Terus ikhtiar walaupun tidak bisa-bisa. Minimal 1 ayat 1 hari nggak apa-apa. Minimal 1 ayat 1 hari daripada kita tidak sama sekali. Maka kita sayangkan sekali kepada orang-orang ya, kepada saudara-saudara kita yang dia tidak membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Maka kita harus merenung diri, bertanya kepada diri, dosa apa yang kita lakukan selama ini? Kok Allah halangi kita untuk dekat dengan Al-Quran? Allah halangi kita untuk membaca 1 ayat atau 1 huruf dari Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan hari-hari kita hidup bersama Al-Quranul Karim. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah untuk yang tadi Ustaz, kita pernah singgung tadi masalah hadiah atau pahala tentang Al-Quran. Dan sekarang ngeri-ngeri sedap sih singgung lagi masalah imam. Iya, masalah imam. Kalau misalkan membaca ayat Fatihah masih wajar. Wajar lah, salahnya 1 misalkan tapi masih wajar. Ini tentang masalah Al-Fatihah. Kesalahan dan membaca Al-Fatihah. Terkadang tidak dikata tasydid pada lafaz iya itu. Terkadang lurus iya itu. Bagaimana tuh? Salatnya sah atau batal? Hukumnya biasa. Nah, ini Masya Allah untuk para imam ya, terutama ya. Para imam dimanapun berada. Ya, ini nasihat untuk saya pribadi yang menyampaikan dan untuk yang mendengarkan. Pertama, berhati-hatilah. Karena membaca kalamullah, kita akan menjadi imam salat yang Allah bertanggungjawabannya. Jangan sampai kitalah yang dikenakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca kitab itu Al-Fatihah. Termasuk kata para ulama di sini apa? Yang salah dalam membaca. Ini hati-hati ini.
Jangan sampai kita mengucapkan ya yang seharusnya ain dibaca Iya. atau yang seharusnya tasdid tidak ada tasdidnya. Seperti yang ditanyakan tadi. Ini sangat-sangat jauh maknanya, merubah makna. Ya, karena kita akan dituntut ya untuk membaca dengan benar. Kalau salah bagaimana pertanggungjawab? Kalau salah ya salah. Surat Al-Fatihahnya. Kalau surat Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya pun Batal. batal sholat. Ini nauzubillah ya. Maka sekali lagi untuk saya dan kaum podcast yang mendengarkan ini, hendaklah berhati-hati. Ya. Kalau kita belum fasih, belum benar bacaan kita, maka jangan coba-coba untuk maju jadi imam. Ya karena ini ngeri ini ya. Bahaya ini, bukan urusannya di dunia saja. Ini sampai akhirat. Allah akan minta pertanggungjawabannya ini. Ya enggak main-main. Ya berat. Ya. Tolonglah sadar dirilah. Kalau memang kita kita belum baik bacaannya, jangan malu untuk diluruskan sama yang lebih muda dari kita. Nah, bahkan kalau bila perlu kita sebelum maju menjadi imam disimak sama kawan kita. Ditashih. Ya, ditashih dulu bacaan kita. Oh, kalau sudah bagus, bismillah. Ya. Karena kali imam itu salah. Penyebabnya apa? Salah dalam mengambil hafalan. Ya, sudah salah yang ain dibaca atau ketika menjadi imam ini kerepot. Ya, meluruskannya seharusnya ain dibaca A. Kita mau tegur malah lupa dia. Iya. Ya, ayat-ayat yang dibaca malah lupa, buyar karena dia salah cara mengambil hafalan. Harus bacanya sudah benar mengambil hafalan. Nah, ini mudah-mudahan ya. Terkadang gengsi mungkin. Nah, banyak sama lebih muda. Kalau masalah gengsi ini berat ini. Berat. Ya. Gengsi itu masya Allah terkadang menjerumuskan orang. Ya. Gengsi karena ndak enak. Jadi apa? Melupakan yang al-haq, yang benar. Tidak boleh. Ini penyakit. Ya. Penyakit seorang mukmin. Dan yang terakhir Ustaz. Ya. Ini sesi terakhir dalam acara ini tentang keutamaan Quran. Ya, silakan. Ana minta motivasi sama nasihat lah. Motivasi sama yang belajar Al-Quran atau yang menghafal Al-Quran, dan nasihat untuk orang-orang yang sering salah membaca Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik. Para pendengar podcast, kaum podcast ya. Ini mudah-mudahan kaum podcast ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibahas ini tentang Al-Quran. Ya. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan kepada siapa? Rasulullah. Kepada manusia terbaik, kepada Rasul terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kita harus jadikan sebagai nasihat kita untuk kita renungi sampai benar-benar kita berpisah dengan dunia ini dalam menjadi ahlul Quran. Setiap orang yang berkecimpung dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Dan Al-Quran diajarkan oleh Nabi yang terbaik kepada si terbaik itu para sahabat. Para sahabat menjadi hafizun Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Maka mereka lah yang Allah rekomendasikan sebagai generasi terbaik sebagaimana Nabi SAW. Khairul qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik yaitu generasi kemudian setelahnya para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in. Nah, ini makanya menunjukkan apa? Siapapun yang bergelut dengan Al-Quran, dialah jadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang terbaik, hamba yang diberkahi hidupnya, hamba yang menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang ahli Al-Quran. Sekali lagi hafalkan Al-Quran itu walaupun tidak hafal. Semoga dengan usaha kita Allah ridho, kita dimasukkan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan penghafal Al-Quran jangan bosan-bosan untuk memurojaah, menjaga hafalan itu. Karena hafalan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah lepas. Ya, mudah lepasnya itu melebihi mudahnya onta dalam ikatan. Kalau onta diikat kan sudah untuk lepas ini agak
kemungkinannya agak kecil. Iya. Udah diikat mantap. Tapi hafalan Al-Quran lebih mudah lepasnya daripada apa? Ikatan onta. Onta lari dengan kuat, Iya. itu bisa lepas. Tapi hafalan Al-Quran lebih mudah lepasnya daripada onta yang diikat. Ini Masya Allah ya. Iya. Dan kaum muda, ya kaum muda, isilah hari-hari kita dengan Al-Quran. Ya, kalau kita mau hidup kita barokah, jadilah ahlul Quran. Ya, hari-hari kita isi dengan Al-Quran. Ya, kalau kita tidak bisa sehari satu halaman, minimal 1-2 ayat. Tapi istiqomah, Iya. istiqomah. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala cinta amalan yang adwamuha wa inqalla, amal ibadah yang continue walaupun sedikit diulang-ulang terus istiqomah. Sehari ya 1 ayat ya alhamdulillah, sama sekali meninggalkan ya. Itu ya, Masya Allah. Baik, pemirsa dimanapun berada, kita sudah mendengar pemaparan dari Ustadz kita tentang keutamaan Al-Quran. Nasihat untuk kita semua, perbaikilah bacaan kita. Kalaupun ada yang lebih tua, jangan malu bertanya, lebih muda. Jangan gengsi, karena gengsi itu termasuk nafsu yang mencekam. Bisa jadi musuh kita nanti. Dan untuk para penghafal Quran, tetaplah semangat, karena yang dihafalkan itu adalah kalam Allah yang sangat mulia insyaallah. Semoga bagi para pembaca Al-Quran senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian akhirul kalam. Jangan lupa komen apabila ada kesalahan ucapan, mohon diluruskan dan mohon dikritik. Kasih saran atau gimana, terserah nanti di kolom komentar tersedia. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Kaum Podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Saya Arya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.